Ustadz Faris sudah bergabung, alhamdulillah. Insyaallah kan kita mulai aja kajian pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah Ustadz yang kami hormati dan juga jemaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita pada kesempatan kali ini dipertemukan kembali insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan majelis kita pada kesempatan kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita buka majelis kita kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Murojaah surat Al-Ikhlas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Baik jemaah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah Ustadz Faris sudah bergabung. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar antum? Sehat alhamdulillah Ustadz. Baik, insya Allah jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali setelah beberapa pertemuan ke belakang, 1 bulan ke belakang kurang lebih kita membahas tentang pengantar ilmu fikih yang lumayan banyak ilmu yang kita dapat. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan memulai kajiannya masuk kepada bagian-bagian inti dari fikih itu sendiri. Insya Allah kita akan mulai dari bab toharoh, dari kitab toharoh bab air ya insya Allah. Insya Allah akan disampaikan langsung oleh Ustadz Faris. Kepada beliau dipersilahkan. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ikhwan dan akhwat sekalian, semoga selalu dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita semua untuk berkumpul dan bertatap muka lagi lewat aplikasi Zoom ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi hari kita semua dan juga mempermudah segala urusan kita dan mengabulkan semua keinginan serta cita-cita kita semua. Insyaallah kita akan memulai penjelasan atau memasuki penjelasan mengenai hukum fikih yang dimana sebagaimana kebiasaan para fuqaha, mereka memulai dengan penjelasan masalah-masalah yang berkaitan dengan bersuci kita atau yang dikenal dengan taharah. Mengapa demikian? Dikarenakan kita semua adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, yang dimana tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang maknanya adalah penghambaan diri kita ya pada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling utama untuk kita kerjakan, yang pertama-tama untuk kita jaga adalah apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, buniyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Syahadati an la ilaha illallah, yaitu syahadat bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala.
wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamis salat, dan menegakkan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wa shaumi Ramadan, dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan, wa hajjil bait, dan berhaji ke Baitullahil Haram bagi yang mampu. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita semua akan 5 hal yang penting yang wajib untuk kita jaga di dalam diri kita, untuk senantiasa kita lakukan, laksanakan, dan tunaikan. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menjelaskan kewajiban pertama untuk syahadat, yang tentu syahadat ini dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab akidah, di dalam pembahasan ilmu akidah. Nah, lalu selanjutnya Rasulullah mengatakan diwajibkan bagi kita untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Nah, syarat daripada sholat itu, syarat paling utama, di antara syarat paling utama untuk sholat itu adalah bersuci. Maka penting bagi kita untuk mempelajari ya hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara, kaifiat kita bersuci, agar ketika kita melaksanakan sholat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala diwajibkan kepada kita, itu bisa diterima dan sah. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, taharah secara bahasa maknanya adalah an-nadhafah, bersih, kebersihan. Wa takhallus minal adnasi hissiyatan kanat kan au ma'nawiyah. Bisa maknanya taharah itu selain kebersihan adalah kita terbebas daripada segala kotoran, baik yang bisa kita rasakan terlihat oleh panca indera kita atau yang tidak terlihat oleh panca indera kita. Seperti halnya yang panca indera kita, seperti halnya adanya najis, kotoran, ya, yang ada pada tubuh kita atau pakaian kita atau tempat di mana kita melaksanakan sholat. Nah, ketika kita membersihkan kesemua hal tersebut, maka kita secara bahasa dikatakan telah melakukan taharah. Atau juga ma'nawiyah yang tidak terlihat secara panca indera kita, seperti berbagai macam aib ya hati kita, seperti sifat hasad, iri, dengki, ya, dan lain sebagainya. Ini sebelum dilanjutkan, suara karena jelas ya, nggak ada masalah ya dari sisi sambungannya. Aman Ustaz, insyaallah. Jelas. Aman, baik. Nah, seperti hasad, iri, dengki, dan lain sebagainya. Adapun secara syariat adalah didefinisikan oleh para ulama, diantaranya fi'lun ma tustabahu bihi shalah, adalah sebuah perbuatan, sebuah amaliyah ya yang dampaknya, akibatnya itu menjadikan kita diperbolehkan ya untuk melaksanakan sholat. Artinya kalau kita belum dalam kondisi bersih ya, kita nggak akan mungkin bisa untuk melakukan taharah, untuk melakukan taharah ya. Nah, bahasan taharah ini secara garis besar dibagi menjadi 4 bahasan. Yang pertama adalah wudu, lalu yang kedua adalah mandi janabah, ya. Yang pertama adalah wudu, ya. Lalu kedua adalah mandi janabah. Yang ketiga adalah menghilangkan najis, ya. Dan yang keempat adalah tayamum, ya. Jadi keempat hal ini adalah pembahasan secara garis besar kitab taharah. Adapun cara kita atau sarana kita bersuci itu ada 4 juga. Yang pertama adalah air, tanah,
ya. Dan juga sebagian ulama mengatakan batu, ya, batu untuk kita buang, membersihkan setelah kita buang hajat. Dan yang keempat adalah istihalah, perubahan. Jadi ketika berubah dari satu zat ke zat yang lainnya, yang awalnya zatnya ini najis, ketika zat yang najis ini telah berubah karakteristiknya sehingga tidak terlihat seperti halnya zat yang dikategorikan sebagai zat yang najis tersebut, maka dia berubah hukumnya juga, selain daripada zatnya, statusnya menjadi suci. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, Islam memberikan perhatian yang sangat besar mengenai perkara bersuci ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai memerintahkan kita semua untuk senantiasa menjaga kebersihan kita dengan melaksanakan berwudu setiap kita hendak melaksanakan sholat. Ya. Di awal mula Islam, awal mula pensyariatan sholat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita semua untuk berwudu setiap ketika hendak sholat. Ya, ini awalnya seperti ini. Jadi setiap kita masuk sholat, waktu sholat zuhur, kita misalnya masuk sholat zuhur, kita berwudu. Lalu ketika masuk sholat asar, waktu sholat asar, walaupun kita tidak terjadi atau melakukan hal-hal yang dikategorikan sebagai pembatal wudhu, maka kita juga tetap untuk diharuskan untuk mengulangi wudhu kita. Ya, ini awal mulanya. Lalu ketika perang atau pembebasan kota Makkah, Rasulullah SAW diriwayatkan beliau melaksanakan sholat 5 waktu dengan 1 kali wudhu. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya atau sebelumnya, lalu sahabat Umar bin Khattab bertanya, ya Rasulullah, engkau melaksanakan sholat 5 waktu ini dengan 1 kali wudhu. Nah, sedikit ada timbul pertanyaan dikarenakan tidak sebagaimana yang biasa atau yang sebelum-sebelumnya diperintahkan kepada mereka. Artinya hukum tersebut telah dinasakh atau dihapuskan. Ya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suratul Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza qumtum ila sholati, jika kalian hendak melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai ke siku-siku kalian, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kaki kalian sampai kepada mata kaki kalian. Nah, di sini menunjukkan akan bahwasanya perhatian Islam terhadap kebersihan dengan memerintahkan berwudu, ya. Dan juga di antara tanda perhatian syariat kita, agama Islam ini terhadap kebersihan adalah di mana syariat kita ini atau agama kita ini senantiasa memotivasi kita untuk membersihkan diri kita dengan melakukan mandi di setiap momen yang kita di situ berkumpul dengan orang banyak, ya. Dan juga sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW sabdakan dalam riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim, lillahi ala kulli muslim an yaghtasila min fi kulli sab'ati ayyam yauman yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadah. Ya, bagi Allah ada satu hak, kata Rasulullah SAW, atas setiap muslim untuk minimal, ya, mandi dalam 1 minggu itu sekali, ya, dalam 1 minggu itu sekali. Ya, tentu kalau kita nggak betah, ya, karena iklim kita yang masya Allah. Namun kalau di negeri Arab itu ya mungkin nggak terlalu berasa lengket seperti iklim di negara kita yang tercinta ini, ya, karena cenderung kering di sana, ya. Nah, maka itu mereka nggak ada masalah kalau tidak mandi 3 hari, 4 hari, ya, bahkan mungkin 1 bulan nggak ada masalah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah SAW, meminta kita minimal seminggu sekali. Jadi jangan sampai lewat 1 minggu dalam kondisi kita belum atau tidak sama sekali melakukan mandi, ya. Ini menunjukkan akan apa? Perhatian agama Islam terhadap kebersihan. Dan juga di antara yang ketiga, poin yang ketiga adalah
perhatian agama kita ini terhadap kebersihan adalah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan 5 hal termasuk bagian dari fitrah kita. Ya, apa itu fitrah? Apa itu ada 5 hal yang termasuk bagian dari fitrah kita. Yang pertama adalah al-khitan, sunat, wal istihdad, maaf mencukur bulu kemaluan, wa natful ibd, dan mencabut bulu ketiak, wa taqlimul adhafir, dan menggunting kuku, wa qassus syarib, dan mencukur kumis. Yang kata para ulama maknanya adalah sebagian mengatakan untuk mencukur dalam artian jangan sampai kumis kita ini menutup bibir bagian atas kita. Nah, jadi dari hadis ini menunjukkan bahwasannya sampai-sampai perkara-perkara yang di situ terdapat kebersihan itu merupakan bagian daripada fitrah kita, yang dimana juga secara nalurinya manusia itu secara hukum asalnya mereka akan lebih condong kepada hal-hal yang bersih, ya. Dan juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadisnya yang lain, "Laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah." Kalaulah tidak takut memberatkan umatku, pasti aku akan memerintahkan umatku untuk senantiasa bersiwak, membersihkan gigi mereka setiap mereka akan melaksanakan salat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir," dan pakaian kalian senantiasalah kalian bersihkan. Dan ini dalam surat Al-Mudaththir ayat 4, dan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 222, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang senantiasa bertaubat dan senantiasa membersihkan diri mereka. Bahkan lebih jauh lagi Rasulullah, atau lebih tegas lagi Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, "At-tuhuru syatrul iman." Kebersihan ini separuh daripada iman, ya. Di antara makna at-tuhuru syatrul iman, di antara maknanya adalah al-iman itu diartikan sebagai sholat. Al-iman itu diartikan sebagai sholat. Artinya seseorang telah mendapatkan setengah daripada keabsahan sholatnya, diterimanya sholatnya dengan dia melakukan toharoh, yang membersihkan dirinya. Baik. Nah, hikmah, ya, ini kan kita bicara tentang bagaimana dari sisi mana syariat ini memotivasi kita, menyuruh kita untuk senantiasa menjaga kebersihan kita. Lalu kita akan bicara dari sisi hikmahnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai mendorong kita, ya, dengan banyak hadis dan dengan banyak ayat dan hadisnya untuk senantiasa menjaga kebersihan kita, ya. Yang pertama adalah dengan bersih ini, dengan kita senantiasa membersihkan diri kita, ya, baik tubuh, ya, pakaian kita, dan juga tempat kita melaksanakan ibadah, itu sebagai bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan penjagaan kehormatan kita, ya. Dikarenakan seseorang, ya, itu akan senantiasa nyaman, ya, bila berinteraksi dengan orang yang senantiasa menjaga kebersihan. Kalau ada orang yang nggak menjaga kebersihannya, itu orang ketika hendak mendekat, berinteraksi, ngobrol, itu akan cenderung untuk menjauh dan tidak dihargai, ya, karena tidak menjaga kebersihannya. Dikarenakan ketika dia terlihat kotor, itu akan menjadikan orang-orang menjauh dari dirinya, ya. Dan juga dengan bersuci ini, menjaga kesucian ini, ya, itu akan menjaga kesehatan kita semua, ya, menjaga kesehatan kita semua. Ini juga sudah dibuktikan, ya, di mana di akhir abad ke-19 atau awal abad 20, para ilmuwan barat itu atau negeri barat itu, ya, bayangkan masih di akhir abad 19 dan awal abad 20, kisaran dua abad tersebut atau di waktu tersebut, ya, masih mereka
masih menghadapi sebuah tantangan akan tingginya kematian di rumah sakit mereka, ya, dikarenakan rumah sakit mereka kala itu tidak menjaga kebersihannya, tidak menjaga kebersihan, ya, sehingga ketika semakin diteliti ternyata penyebabnya adalah kurangnya kebersihan, penjagaan kebersihan daripada rumah sakit mereka. Berbanding terbalik dengan kaum muslimin, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, kaum muslimin di Andalusia di zamannya itu, mereka ketika mendirikan rumah sakit itu nggak sembarangan, ya, tidak asal tempat bisa jadi rumah sakit, ya, tetapi mereka akan meneliti satu tempat, apakah tempat ini masuk kriteria untuk bisa dibangun rumah sakit di lokasi tersebut. Di antara caranya adalah dengan membiarkan daging itu digantungkan di tempat itu. Dilihat pembusukan daging di tempat tersebut apakah cenderung lebih lama ataukah rentan waktu pembusukannya itu apakah lebih lama. Semakin lama maka semakin bagus untuk dijadikan lokasi dibangunnya rumah sakit. Jadi kan kita tahu pembusukan ini dikarenakan adanya sebuah bakteri, ya. Ala kulli hal, kita akan membahas masuk ke dalam masalah pembagian air, di mana air ini adalah merupakan alat, ya, asal yang paling utama untuk apa? Untuk bersuci, ya. Air yang bisa kita gunakan ini kriterianya adalah air yang turun dari langit dan muncul, ya, keluar dari dalam tanah, ya. Jadi kedua kriteria inilah yang bisa dipakai untuk kita bersuci. Para ulama menjelaskan yang air yang turun dari langit dan keluar dari dalam tanah ini apa saja. Di antaranya adalah air hujan, ya, air laut, ya, air sumur, ya, air sungai, ya, dan air dari mata air, ya, dan juga salju atau hujan yang di sebagian wilayah di dunia ini turunnya dengan kondisi seperti bongkahan es. Nah, itu boleh kita untuk bersuci dengan kesemua air tersebut, ya. Maka itu para ulama memberikan definisinya adalah air yang tidak diikat dengan sifat yang mengikat. Maksudnya gimana air yang tidak diikat dengan sifat mengikat? Misalnya begini, kita tahu ada namanya air mawar kan, betul ya? Ada air mawar. Nah, itu kalau air mawar itu kita pindahkan dari botolnya ke gelas, ya, tentu kita kan nggak akan bisa bilang air tersebut sebagai air saja tanpa harus menambahkan kata mawar. Air mawar, artinya kata mawar tersebut adalah sebuah sifat yang mengikat dan tidak bisa terlepas daripada air tersebut. Berbeda halnya ketika air yang kita ambil dari sumur. Air diambil dari mana? Dari sumur, ya. Kita ambil dari sumur, lalu kita taruh di gelas, kita nggak akan kita berikan kepada orang, kita nggak akan bilang ini air sumur. Kita cukup mengatakan ini sebagai air saja, itu orang bisa akan menerimanya. Betul ya? Coba kalau air kelapa. Air kelapa nggak akan bisa tuh kita buka kelapanya, ya, terus kita pindahkan, kita tuangkan, ya, ke media yang lainnya, entah gelas kah atau plastik atau apa yang biasa kita dapatkan di tengah masyarakat kita nggak akan bisa tuh mengatakan ini air aja, tapi kita akan mengatakan apa? Ini air kelapa. Artinya ada sifat yang mengikat. Nah, kalau sifat yang mengikat ini atau sifat ini tidak mengikat, maka air tersebut bisa untuk kita gunakan untuk bersuci. Ya, tentu ada yang dikecualikan. Yang dikecualikan itu apa? Air laut. Ya, air laut itu dikecualikan. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, kami sedang berada di atas kapal di tengah lautan.
kami membawa persediaan air yang sedikit. Artinya apa? Bila persediaan air tersebut kita gunakan untuk bersuci, nggak akan cukup untuk perbekalan kita. Apakah diperbolehkan bagi kami untuk berwudu dengan air laut? Nah, artinya sahabat di sini lihat, ini kan air laut, nggak akan bisa disebut air saja. Maka itu mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh nggak kita berwudu dengan air laut? Lalu Rasulullah mengatakan, wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Dia air laut itu atau laut itu membersihkan, airnya bersih, membersihkan. Al-hillu maitatuhu, dan bangkai yang ada di dalam laut itu semuanya halal. Ya. Nah, jadi dari sini kita bisa menarik kesimpulan segala air yang tidak terikat dengan sebuah sifat, ya, ketika kita mendefinisikan air tersebut atau menyebutkan air tersebut, maka bisa digunakan untuk bersuci, yang dimana air yang dengan kriteria tersebut kesemuanya imma turun dari langit atau muncul dari bawah tanah. Ya. Nah, para ikhwan dan akhwat sekalian, ya, apakah ke semua air yang tadi kita jelaskan definisinya itu bisa untuk kita gunakan juga, ya? Nah, para ulama menjelaskan bahwasannya air ini juga memiliki hukum, ya, juga memiliki pembagian dari sisi hukum penggunaan dan pemakaiannya, ya. Hukumnya dibagi atau kriteria dibagi menjadi 3 hukumnya. Yang pertama adalah tahir mutahhir, suci mensucikan. Yang kedua adalah tahir saja, dia bersih saja, tapi tidak mensucikan. Artinya maknanya bersih di sini apa? Bisa kita manfaatkan untuk penggunaan kebiasaan yang sifatnya kebiasaan kita, bukan dalam lingkup ibadah. Seperti kita memasak, menyiram tanaman, ya kita minum, boleh kok selama dia suci. Tetapi boleh nggak untuk berwudu? Enggak. Boleh nggak untuk mandi janabah? Tidak. Nah, berbeda yang dengan yang pertama tadi, yang suci mensucikan. Dia bisa kita gunakan untuk kebiasaan kita, untuk hari-hari kita, aktivitas harian kita, dan kita bisa gunakan untuk melakukan ibadah seperti berwudu, melakukan mandi janabah, dan seterusnya, menghilangkan najis dan seterusnya. Nah, kan tapi yang kedua ini boleh untuk kita manfaatkan dan gunakan untuk aktivitas harian kita, seperti menyiram tanaman, memasak, ya, kita minum, kita konsumsi, tapi dia tidak diperbolehkan untuk kita manfaatkan dalam hal yang sifatnya masuk ke dalam hal ibadah. Nah, yang ketiga adalah dia najis. Nah, kalau najis ini sudah nggak boleh digunakan sama sekali, baik dalam lingkup keseharian kita maupun dalam lingkup ibadah kita. Nah, air yang pertama, ya, air yang pertama, yaitu yang suci dan mensucikan, itu kriteria tadi yang sudah disebutkan. Dia tidak terikat dengan sebuah sifat yang mengikat, ya, atau tidak adanya sifat yang mengikat. Ya, artinya bisa hanya kita menyebutkan sebagai air saja tanpa harus menambahkan sifat yang menjelaskan, mendefinisikan, mendeskripsikan jenis air tersebut. Ya, coba tadi kembali lagi sebagaimana contoh yang tadi sudah disebutkan, air kelapa. Bisa nggak kita disebutkan air saja tanpa harus menambahkan kelapa? Ya, bisa kan? Nah, atau misalnya, maaf, air got, comberan, ya. Nah, bisa nggak kita menyebutkan air saja tanpa kita mengatakan ini air? Kalau di sini di Jakarta, comberan tuh ya udah air saluran yang udah tercemar, ya, udah bau. Ya, itu udah nggak bisa, kita pasti akan mengatakan ini air comberan. Nggak bisa kita, ini air, silahkan minum, nggak akan mungkin orang mau. Ya, pasti mengatakan ini air comberan. Ya. Nah, eh, mengapa kita harus menggunakan air? Artinya kenapa kita dibatasi hanya dengan menggunakan air untuk bersuci kita? Ya, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kenapa air ini sebagai alat yang utama untuk kita bersuci? Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam suratul Furqan, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan telah kami turunkan. Nah, lihat, turunkan artinya air hujan, air
ma'an ya minas sama dari langit, ma'an tahura yang dimana dia senantiasa membersihkan ya. Juga Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Anfal, di dalam suratul Anfal ayat 11, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih ya. Dan ia Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kalian dari langit air liyutahhirakum. Tujuannya apa? Linya lamut ta'lil ya, maksud tujuan, penjelasan. Liyutahhirakum bih, untuk membersihkan kita semua. Ya. Dan juga dalam sebuah hadis di mana salah seorang badui pernah buang hajat, buang air kecil ya di salah satu sudut masjidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekiranya, kan kita tahu air seninya manusia kan najis kan, ya. Nah, ada yang nggak ngomong nggak najis, pasti najis kan. Kalau sekiranya najis ini cukup atau menjadi hilang status najisnya hanya dengan keringnya, ya, bagian tempat yang terkena air kencing tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak akan atau Rasulullah pasti akan memerintahkan hal tersebut. Terlebih lagi, kita tahu itu berada kejadian di kota Madinah. Yang notabene iklimnya kalau panas ya panas luar biasa. Jadi kalau ada orang adanya basah itu ditinggal aja sebentar, beberapa saat kemudian nggak lama langsung mengering kembali. Akan tapi di sini Rasulullah justru mengatakan, menginstruksikan kepada para sahabat untuk apa? Da'u, tinggalkan orang tersebut. Jangan kalian tegur, jangan kalian halangi. Wahariqu ala baulihi sejlan min ma'in. Dan tuangkanlah ke atas, di atas tempat di mana dia buang air kecil tersebut dengan ember yang berisikan air. Nah, jadi sini Rasulullah memerintahkan untuk membersihkan tempat yang di mana Arab Badui tersebut melakukan buang air kecil untuk membersihkannya dengan air. Jadi dari sini menunjukkan bahwasannya air ini sebagai alat utama kita untuk bersuci. Dan kriterianya yang bisa digunakan untuk bersuci adalah apa? Air yang tadi, yang tidak terikat dengan sebuah sifat tertentu. Ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah yang masih kita berbicara yang suci dan mensucikan, ya. Akan tetapi ada sebagian air suci dan mensucikan, akan tetapi bila digunakan ini sifatnya makruh oleh sebagian ulama. Oleh sebagian ulama. Sifatnya makruh untuk digunakan dan dimanfaatkan, ya. Yaitu air musyammas namanya. Ini menurut sebagian ulama, ya. Kita akan jelaskan terlebih dahulu supaya kadang orang nanti dengar, Ustadz ada air katanya air musyammas tuh apa sih sebelum itu? Air musyammas tuh kalau gampangnya mudahnya air yang terjemur lah, gitu aja. Air yang terjemur. Nah, jadi saya akan jelaskan tujuannya apa nanti supaya ketika mendengar dari orang lain, dari ustadz lain, ada penjelasan, oh ini air yang dijemur itu nggak boleh. Nah, ini kriteria seperti apa dan dari mana mereka mengatakan hal ini, ya. Jadi supaya kita tidak bingung atau sikap kita nggak bingung dalam mengambil sikap, ya, ketika mendengar informasi tersebut. Nah, air musyammas ini menurut sebagian ulama, secara khusus Imam Asy-Syafi'i mengatakan makruh untuk digunakan, ya, makruh untuk digunakan. Nah, apakah setiap air yang terjemur dengan diterjemur matahari, ya, atau tersengat dengan matahari ini lantas makruh untuk digunakan? Enggak, kata para ulama yang mengatakan air musyammas ini makruh, ada 3 syarat, ya, 3 syarat, ya, yang menjadikan air musyammas ini makruh untuk digunakan. Yang pertama adalah dia tersengatnya atau terkena air atau terkena mataharinya ini di negeri yang beriklim yang sangat panas. Beriklim sangat panas. Kata para ulama yang berpendapat dengan air musyammas ini,
Maksudnya iklim yang sangat panas itu seperti apa? Hijaz, Hadramaut, ya. Adapun Mesir, kata para ulama, tidak tergolong iklim yang bila air terjemur di daerah tersebut menjadi air musyammas. Yang notabene daerah Mesir atau negeri Mesir ini iklimnya lebih panas daripada negeri kita, Indonesia. Betul ya? Nah, jadi syarat ini sudah tidak terpenuhi. Artinya air musyammas ini tidak ada di negeri kita, di negara kita. Jelas ya? Lalu yang kedua adalah dia ditaruh di satu wadah yang cara membuatnya adalah dengan dipukul atau bisa dipukul. Artinya kan kita tahu misalnya kalau wadahnya tempatnya beling kan nggak mungkin cara buatnya dipukul hancur, rusak. Nah, tapi kalau misalnya besi ya atau tembaga itu bisa untuk cara pembentukannya atau pembuatannya dengan dipukul. Nah, artinya kalau misalnya ditaruhnya bisa digentong ya, yang terbuat dari tanah liat ya, itu tidak menjadi musyammas. Lalu yang selanjutnya adalah syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah pemanfaatannya digunakan pada tubuh kita. Artinya kalau kita untuk mencuci baju, untuk menyiram tanaman, itu tidak masalah. Nah, jadi kembali lagi, ketika tiga syarat ini terpenuhi, maka makruh air musyammas ini. Ya, mengapa demikian? Dikarenakan ada satu riwayat, walaupun ke riwayat atau beberapa riwayat, bukan satu riwayat saja. Riwayat dari Nabi Muhammad SAW dan juga riwayat dari Umar bin Al-Khattab yang mengatakan bahwasannya jangan kalian manfaatkan atau pergunakan air musyammas ini karena bisa mengakibatkan baros namanya. Baros itu apa? Penyakit kulit, nanti ada putih-putih di sini nih. Bukan kayak panu ya. Bukan panu loh. Putih-putih gini. Jadi seperti belang. Ya. Di dalam riwayat tersebut dikatakan bahwasannya air musyammas ini bisa mengakibatkan belang pada kulit. Nah, akan tetapi Al-Imam An-Nawawi dan ulama yang lainnya, mayoritas ulama mengatakan air musyammas ini tidak makruh. Mengapa demikian? Karena dua sebab. Ya, karena satu sebab. Yang sebab pertama adalah bahwasannya hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang dijadikan dalil itu semuanya dhaif. Tidak sampai derajat yang tidak bisa sampai derajat untuk bisa dijadikan sebagai hujjah. Tidak bisa sampai derajat bisa dijadikan sebagai hujjah. Sekalipun makruh bisa dikatakan makruh dari tinjauan medis, tapi harus adanya pembuktian terlebih dahulu. Apakah memang air musyammas ini bisa menyebabkan belang pada kulit? Kalau iya, maka ia makruh dari tinjauan apa? Dari sisi medis. Seperti halnya beginilah, gampangnya. Orang yang punya masalah darah tinggi, ya, kalau mengkonsumsi garam terlalu banyak itu akan menyebabkan darah tingginya naik kan. Nah, maka pada kondisi tersebut, ya, bagi orang tersebut mengkonsumsi garam pada kadar tertentu hukumnya adalah makruh. Sama halnya seperti menggunakan air musyammas. Kalau memang dibuktikan ternyata air musyammas ini ya bisa menyebabkan belang pada kulit. Jelas ya? Nah, jadi menurut sebagian ulama air musyammas ini makruh dengan dasar tadi yang tadi sudah disebutkan. Nah, maka dari itu Imam An-Nawawi pun mengatakan bahwasannya makruhnya air musyammas ini bukan dari syariat. Kalau misalnya hadis tersebut atau riwayat-riwayat tersebut sahih, sah riwayatnya, maka baik adanya atau baik air musyammas ini bisa menyebabkan belang atau tidak menyebabkan belang, maka tetap makruh untuk digunakan bila syaratnya terpenuhi. Sekali lagi, bila syaratnya terpenuhi. Adapun dikarenakan karena riwayatnya tidak sah atau tidak sampai tingkatan bisa untuk dijadikan hujjah, maka air musyammas ini ya makruh dari tinjauan apa? Medis. Bila memang dibuktikan
bahwasannya atau telah terbukti air musyammas ini bisa menyebabkan penyakit belang pada kulit kita. Nah, artinya kalau air yang ada di toren terus kita buka keran kita, oh panas Ustadz. Nah, nggak apa-apa, karena kenapa? Ya, karena wadahnya bukan terbuat dari bahan yang produksinya dengan dipukul. Dan yang kedua, tidak terpenuhnya apa? Kita berada di Indonesia yang notabene iklimnya ya tidak panas seperti halnya iklim di negeri Hijaz ataupun Hadramaut. Ya, nah maka dari itu jadi nggak perlu bingung lagi, saat airnya panas. Tapi ada yang bilang nggak boleh airnya terjemur, ya, karena syaratnya untuk di negeri kita, negeri Indonesia ini tidak terpenuhi. Baik, lalu yang selanjutnya adalah tahirun ghairu mutahhir, yaitu yang dia bersih, suci, tapi tidak mensucikan. Ya, ini ada dua juga. Setelah kita mengetahui bahwasannya air yang bersih dan membersihkan ini ada dua, ya, yang tidak makruh dan makruh untuk dimanfaatkan, ya, yang tidak makruh, yang makruh yang dimanfaatkan oleh sebagian ulama dikatakan makruh, ya, jelas ya. Nah, jadi tiga ini, yang bagian pertama dibagi menjadi dua, lalu yang kedua ini pun dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah air yang sedikit, ya, ininya jumlahnya, ya, dan dia berubah karakternya dari sisi rasa, warna, dari sisi rasa atau warna atau aroma, dengan zat yang larut, yang bersih dan larut, zat yang suci dan larut, zat yang suci dan larut, ya. Seperti apa? Misalnya kita taruh bubuk kopi, ya, ke air bening, air putih, ya. Kopi ini hukumnya apa? Suci, ya. Kita campurkan ke air yang ada di gelas, kita aduk, dia akan berubah menjadi apa? Yang tadinya awalnya bening berubah menjadi apa? Menjadi warna hitam, hitamnya kopi, ya. Ini kalau kopinya kopi hitam, atau kalau kopi yang lain, ya. Nah, kalau kopinya hitam maka dia berubah warnanya. Nah, sehingga air ini suci, boleh untuk kita konsumsi, tetapi tidak mensucikan, artinya tidak bisa kita gunakan untuk beribadah, seperti halnya seperti wudhu atau mandi, ya. Jadi syaratnya pertama adalah dia berubah. Yang kedua adalah syaratnya dengan sesuatu yang larut. Adapun dengan sesuatu yang tidak larut, dengan yang tidak larut seperti apa? Misalnya ada parfum, ya, minyak wangi, ya. Minyak wangi ini nggak larut karena minyak, ya, dia tidak akan bisa larut ke air. Walaupun airnya berubah menjadi wangi, maka itu tidak bisa dikatakan berubah statusnya dari yang awalnya suci mensucikan menjadi hanya suci saja, karena tidak larut. Dan yang ketiga, syarat yang ketiga, ya, pertama dia harus apa? Dengan sesuatu yang suci, kedua dengan yang larut, dan yang ketiga perubahannya ini sampai memunculkan nama baru. Kalau hanya beberapa sedikit saja terkena kopi, kan agak ada keruh-keruh tuh airnya, kan, ya. Kita nggak akan mengatakan ini, walaupun ada keruh di air tersebut, kita akan mengatakan sebagai air kopi, nggak mungkin, kan. Nah, jadi kalau berubahnya seperti itu, nggak juga kita bisa katakan seperti apa? Air ini telah berubah. Berbeda halnya dengan takaran, misalnya 1 sendok atau 2 sendok makan, kita masukkan air kopi, bubuk kopi ke dalam air tersebut, dia akan berubah menjadi kopi. Nggak akan orang mengatakan ini air, silahkan minum airnya. Oh, ini kopi. Pasti orang mengatakan gitu. Nggak mungkin orang mengatakan ini air, ya. Mengapa demikian? Dikarenakan ya tadi dia sudah berubah statusnya yang tadinya air, yang namanya air, menjadi bahwah, menjadi kopi. Maka nggak bisa untuk dimanfaatkan dan digunakan untuk bersuci.
Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita semua bahwasannya yang dipakai untuk bersuci adalah air, bukan kopi, bukan teh, ya. Dan terlebih lagi ulama pun juga sudah ijma, ulama juga sudah apa? Ijma bahwasanya air yang berubah karakteristiknya, ya, itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Baik, sampai di sini dulu. Setelahnya nanti ada pembagian yang suci namun tidak mensucikan. Insya Allah kita akan jelaskan air apa itu, ya, dan bagaimana syaratnya sehingga air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci, namun masih bisa kita manfaatkan untuk keseharian kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Baik, syukuran jazakallah khair pada Ustadz yang sudah menyampaikan materinya. Beberapa hal terkait eh, status air itu yang tadi dipaparkan. Tafadhol barangkali dari jamaah sekalian ada yang ingin didiskusikan, ingin ditanyakan, dipersilahkan. Silakan barangkali dari jamaah boleh langsung bertanya melalui bisa atau bisa melalui chat juga di obrolan grup rapat dipersilahkan atau boleh juga langsung bertanya melalui video gitu ya atau cukup jelas. Ya, insya Allah jelas ya. Ini materi-materi dasar sih. Mengulang Iya, aja, insya Allah. Antum semua sih udah pada paham. Baik. baik silakan jemaah barangkali ada satu atau dua hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Ya kalau memang tidak ada ya tidak bisa dipaksakan barangkali gitu. Nah, ini ada satu pertanyaan di chat saya bacakan barangkali. Assalamualaikum Afan Ustadz, Ana izin bertanya. Tadi mungkin tertinggal penjelasannya. Bagaimana hukum bersuci dengan air kelapa tadi? Apakah air kelapa termasuk air yang tohur atau bagaimana? Iya. Iya, tadi sudah disebutkan bahwasannya air yang bisa dimanfaatkan untuk bersuci adalah air yang tidak terikat dengan sifat yang sifatnya dengan air yang tidak adanya sifat yang mengikat pada air tersebut. Maksudnya begini, kita ke air yang bisa dipakai untuk bersuci ya, dari manapun sumbernya, dari air hujan, kita tampung, tampung di ember, kita berikan ke orang, ya, kita katakan silakan mas dipakai airnya. Apakah air yang di ember tersebut yang asalnya adalah dari hujan yang kita tampung harus kita katakan ini air hujan? Tidak Tidak usah. kan? Tidak usah. Begitu juga air dari sumur. Kita ambil dari ember, kita pindahkan ke ember yang lainnya, kita katakan silahkan dipakai airnya, dimanfaatkan airnya. Apakah kita harus mengatakan ini air sumur? Enggak. Orang juga mengatakan, oh ya ini air nih. Jadi artinya tidak adanya sifat yang mengikat. Sumur itu hanya penjelasan saja, tapi tidak mengikat. Penjelasan akan sumbernya dari mana, tapi tidak mengikat. Berbeda halnya dengan air kelapa. Air kelapa, kelapanya kita kupas, kita buka, ya, kita tuangkan ke gelas, ya, kita kasih ke Ustadz Hidayat. Ustadz, silahkan nih untuk wudhu dengan air yang ada di gelas ini. Wah, ini kan air kelapa Ustadz. Nah, nggak akan dia bisa, walaupun ditaruh dimanapun wadahnya, dia akan tetap mengatakan ini sebagai air kelapa. Artinya ada sifat yang mengikat, ya, sifat yang mengikat. Nah, maka dari itu eh, air yang mengikat maka tidak boleh digunakan untuk berwudu. Ya,
Itu wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, ini ada satu lagi barangkali. Eh, Hmm. Bagaimana cara berwudu dengan air es? Apakah dicairkan terlebih dahulu atau boleh langsung digosokkan ke anggota wudu? Ini pertanyaannya ngedahuluin, sebetulnya nanti akan dijelaskan, cuma nggak Ya, apa-apa lah. Sedikit aja. Jadi wudhu itu ada rukun, ada syarat. Jadi setiap ibadah itu ada yang namanya syarat, ada yang namanya rukun. Syarat itu apa? Setiap hal yang harus dipenuhi, tapi di luar daripada bagian atau rangkaian ibadah. Gampangnya kalau memberikan penjelasannya seperti sholat ya. Sholat kita tahu yang namanya sholat itu dari takbir sampai salam itu yang namanya sholat. Nah, di dalam sholat ini kan ada harus yang dipenuhi seperti membaca Al-Fatihah. Kita kalau sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah nggak diterima. Artinya itu adalah namanya rukun yang harus dipenuhi dan dikerjakan, tetapi dia di dalam rangkaian ibadah itu sendiri. Nah, adapun bersuci itu di luar dari rangkaian ibadah. Jadi kan nggak mungkin orang sholat harus bersuci, enggak, tapi bersuci terlebih dahulu, baru dia melakukan sholat. Jadi syarat itu adalah yang harus dipenuhi di luar daripada rangkaian ibadah atau di luar dan sebelum pelaksanaan ibadah, ya, yang mengakibatkan kalau tidak dipenuhi itu menjadikan ibadah yang dikerjakan tidak sah dan diterima. Adapun rukun di dalamnya. Nah, adapun di antara syaratnya wudhu adalah menggunakan air yang mengalir. Air yang mengalir, ya. Air yang mengalir. Maka kalau menggunakan air es ya tetap jadi digosok-gosokkan terlebih dahulu sampai airnya mengalir, baru setelah itu diratakan. Setelah itu diratakan. Jadi nggak bisa cuman misalnya ada satu ember batu es terus kita masukkan tangan kita ke dalam atau kita taruh air batu es di wajah kita, itu nggak bisa, tapi harus adanya yang mengalir. Jadi artinya kalau misalnya memang batu es masih baru ya, masih benar-benar baru fresh, itu jadi digosok-gosokkan dulu sampai adanya air yang mengalir, baru setelah itu diratakan ke wajah kita. Seperti itu, wallahu a'lam. Ada pun pertanyaan kedua, boleh nggak? Nah, ini nanti juga sebenarnya akan dijelaskan. Tayamum di perjalanan, ya, dalam perjalanan sedangkan air ada. Ya, ini memang ada sebagian punya pendapat ini, tapi wallahu alam, setahu ana ini pendapat yang syadz. Syadz, pendapat syadz. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengaitkan izin bolehnya kita bertayamum dengan kondisi ketika kita tidak mendapatkan air. Ya. Falam tajidu ma'an, dan ketika kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiban, barulah kalian bertayamum. Artinya, ya, artinya seseorang ya tidak diperbolehkan di dalam perjalanan, ya, ketika menemukan air, ya, dia bertayamum. Enggak harus dia berwudu terlebih dahulu, baru kalau tidak ada air baru dia boleh untuk bertayamum. Dalilnya lain yang mana lagi? Dalilnya lagi tadi hadis yang tadi tuh yang kita sempat bacakan. Seorang sahabat ada yang berada di tengah laut. Otomatis di tengah laut nih umumnya orang sedang apa? Bepergian kan? Ya. Kalau sekiranya diperbolehkan untuk tayamum, ya, dia nggak akan nanya. Dia tayamum aja di kapalnya, menurut sebagian pendapat ulama. Nggak perlu dia tanya, ya Rasulullah ini saya bawa bekal air. Sedikit airnya. Betul kan? Artinya apa? Dia punya air. Masih mendapatkan air. Bukan dalam kondisi tidak menemukan air. Akan tetapi ada masalah lain lagi. Masalahnya apa? Airnya sedikit ya Rasulullah. Kalau saya pakai buat bersuci, dia nggak bisa untuk apa? Untuk digunakan atau dimanfaatkan sebagai perbekalan. Kesimpulannya, mudahnya, jadi nggak boleh.
Ya, itu nggak boleh. Dan bagi kita yang sudah belajar, kalau menemukan ada orang seperti itu, untuk diingatkan. Ya, ingat, hanya sekedar mengingatkan. Kalau dia masih tetap dengan mengikuti pendapatnya, ya sudah, kita nggak perlu untuk apa namanya, bahasa simpelnya ngotot lah. Nggak usah terlalu ngotot, udah biarin aja. Kita cukup mengingatkan saja. Diingatkan, jangan begitu, masih ada air, berwudu gunakan air. Selama masih adanya air, kita tidak diperbolehkan. Walaupun kita dalam kondisi musafir, maka kita tidak diperbolehkan untuk melakukan apa? Tayamum. Wallahu taala a'lam. Ustaz Afwan, ini ada yang nitip juga. Eh, Gimana kalau wudhu dengan tisu basah saat nggak ada air, kata Ustaz? Tisu basah itu kan ada parfumnya, itu masalahnya. Aromanya dia tidak dikategorikan sebagai air yang tohur, yang suci mensucikan. Ya. Adapun kalau misalnya hanya sekedar membasahi tisu lalu memperas tisunya, itu nggak ada masalah. Gitu. Tisu yang nggak ada aromanya, parfumnya ya. Allah. Baik, cukup barangkali untuk kesempatan kali ini diskusinya, karena memang fikih ini saja memang bersinggungan dengan hal-hal yang sehari-hari gitu ya. Iya, Maka iya, sebetulnya tidak akan pernah ada habisnya begitu. Jadi barangkali mungkin iya. di kesempatan yang lain insya Allah kita akan lanjutkan eh, diskusinya. Mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan berikutnya dengan bahasan yang lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, dan juga mungkin dengan diskusi yang lain juga. Mudah-mudahan Oke. majelis kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan keberkahannya. Syukran jazakallah khair pada Ustadz yang sudah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan pada kami bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, istighfar astagfirullahaladzim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Ustaz. Jazakumullah. Ya, Ustaz Farid. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.